apalagi. Brosur halaman 6 masuk ke 7 surat Al-Isra ayat 49 sampai 52. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat, yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Pada surat Al-Isra ayat 50 tadi disebutkan kalau orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu dikatakan jadilah batu atau besi. Yang saya tanyakan, mengapa Allah berfirman dengan menggunakan kalimat seperti itu? Itu supaya manusia itu akalnya terbuka, dia mengerti. Di awal tadi ya ditanyakan tadi, kalau kamu tidak percaya bahwa orang mati nanti dibangkitkan oleh Allah, Allah sudah menggambarkan kamu tuh dulu tidak ada ya, dari sari pati tanah. Terus Allah membuat manusia itu dari sari pati tanah menjadi air mani itu. Dari air mani itulah nanti diciptakan oleh Allah, tidak langsung jadi manusia. Proses dari air mani bercampur antara sperma laki-laki dan perempuan, akhirnya menjadi segumpal darah ya, gumpal darah. Biasa kalau sudah jadi gumpal darah itu, kalau wanita tidak haid itu ya, tadi dicampur sperma laki-laki dan ovum dari perempuan tadi, Allah merubah jadi segumpal darah. Segumpal darah tidak langsung jadi manusia, proses jadi segumpal daging. Segumpal daging kemudian ya, diberikan tulang belulang. Tulang. Nah, tulang tadi kemudian dibungkus dengan daging. Dagingnya itu diberi tulang dari tulang belulang dibungkus dengan daging, bukan dengan kulit, sehingga itu lahir yang asalnya dari tanah terus jadi air, terus diproses jadi manusia, lahir jadi makhluk baru yang disebut manusia. Bayi lahir itulah melalui proses itu tanah. Nah itu kalau kamu berpikir orang kalau sudah mati jadi tanah, bagaimana menghidupkan kamu dulu asalnya juga dari tanah terus jadi manusia gitu kok. Asalnya dari tanah, dari sperma, bisa jadi manusia. Dari tanah berulang jadi air, ya sperma tadi, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, dibungkus dengan kulit, ada tulang belulang, lahir jadi makhluk baru. Mengapa dikatakan makhluk baru? Yang dulu belum ada kok bayi lahir itu, ya. Asalnya bayi, asalnya itu dari sari pati tanah. Nah sekarang kalau sudah mati jadi tanah lagi, bagaimana Allah? Kamu bingung untuk menghidupkannya.
Maka menurut pikiranmu itu jelas kamu dulu manusia, terus mati. Allah mau menghidupkan lagi kan mudah. Andai kata kamu katakan, kamu menurut pikiranmu jadi benda yang tidak mungkin bisa hidup lagi. Andai kata kamu jadi besi, ya besi. Apalagi tadi besi ya besi tua sisan lah. Sudah ada besi tua, ada kerepan makan nayeng dan sebagainya. Jadi besi atau jadi batu. Manusia kan asalnya dari tanah kemudian jadi manusia, mati, tinggal menghidupkan manusia yang hidup terus mati dihidupkan Allah. Bagi Allah tentu sangat mudah. Andai kata kamu mau cuma memikirkan ya, tulang belulangnya sudah rusak, bagaimana menghidupkannya? Masih ada tulang belulang manusia, hanya ada sudah rusak jadi tanah. Wong asalnya dulu tanah. Taruhlah andai kata pikiranmu itu berpikir, andai kata kamu jadi batu atau jadi besi yang tidak mungkin dihidupkan lagi, jadi manusia. Wong kamu jadi manusia, mati, setelah mati mau hidupkan lagi, wong asalnya juga manusia. Sudah andai kata asalnya kamu jadi batu atau jadi besi, kalau Allah menghendaki mau menjadikan hidup batu besi jadi manusia bisa. Maka jangan mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan akal pikiranmu, ya. Baru kamu berpikir mati wah dipendem dah jadi tanah, tulang belulangnya hancur, piye sing harus menghidupkan pikiranmu. Maka pikiranmu disisan ke bacot. Kalau andai kata kamu berpikir batu itu tidak mungkin bisa hidup jadi manusia, besi tidak mungkin. Ya, andai kata kamu jadi batu atau jadi besi, kalau Allah menghendaki jadi asalnya batu besi jadi manusia, Allah sangat mudah. Apalagi kamu asalnya juga sudah manusia, mati tinggal menghidupkannya. Berarti besi dan batu itu jelas benda mati. Nah mungkin bisa jadi manusia itu akalmu, tapi kalau Allah menghendaki besi batu tadi dijadikan manusia bisa. Apalagi asalnya manusia, hanya ini mati, yang menghidupkan, yang membuat manusia tadi juga Allah, yang kemudian yang mematikan juga Allah. Mau menghidupkan lagi bagi Allah ya sangat mudah. Ya. Mengapa Allah berfirman dengan mengatakan batu tadi itu ben akal manusia terbuka. Aja mau gagas ke manusia sudah jadi tanah, bagaimana asalnya manusia jadi tanah, menghidupkan yang lebih mudah kan. Andai kata kamu jadi besi atau jadi batu, itu pun Allah menjadikan kamu jadi manusia bisa. Bagi Allah semua sangat mudah, tidak ada kesulitan apapun bagi Allah. Maka jangan kamu pikirkan dengan kemampuan akalmu berpikir. Kemarin dari terangan brosur yang kemarin, dulu jadi satu, dah campur dengan mayat-mayat baru dah tadi sampai begitu Allah sampai kemarin menerangkan menyusun jari-jarimu yang sudah lenyap itu, jari jemarimu dikumpulkan lagi jadi satu utuh seperti ketika kamu hidup masih punya jari. Itu mudah bagi Allah. Sampai Allah membuat gambaran ya, pada Nabi Ibrahim itu bagaimana ketika Allah akan menghidupkan para kacau balau wong damai. Sudah Ibrahim ditunjukkan bukti. Kamu ambil beberapa ekor burung, kemudian kamu cacah-cacah burungnya, kamu carup dari satu sudah dicacah-cacah. Ya, kamu panggil jenis burung apa yang kamu cacah-cacah dari satu tadi, kamu panggil, nanti dia akan datang sesuai dengan keadaan ketika belum disembelih, belum dicacah-cacah tadi. Itu kemampuan Allah. Bagi Allah itu segalanya serba mudah. Yang manusia seolah tidak mungkin, tapi bagi Allah bagi mudah. Manusia supaya sadar kamu itu cuma diberi akal pikiran sedikit, sudah itu aja kok mau ngerti apa-apa. Maka bagi orang yang beriman, ya sudah dijelaskan begitu kalau dari Allah, oh itu masalah ghaibiyah, bagaimana cara menghidupnya, Allah sudah memberikan gambaran. Ya, kamu lihat bumi yang kering, tandus kemarau, tidak lama sekali tidak hujan sehingga kering. Nah, bagaimana
Allah menghidupkan manusia mudah. Bumi yang kering tadi diturunkan hujan, akhirnya tumbuh tanaman-tanaman. Tanaman lah, itulah Allah menghidupkan orang mati semudah itu. Turunkan hujan, tadi bumi yang kering, kerontang, tidak ada apa, setelah diturunkan hujan, tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, ada yang semua yang menghijau karena air hujan tadi. Lah bagi Allah menghidupkan kan mudah sekali. Nah, itu membuka akal pikiran manusia. Andai kata kamu jadi batu atau jadi besi yang menurut pendapatmu tidak mungkin hidup, itu pun kalau Allah mau menjadikan bisa. Nah itu, jadi jangan mengukur kemampuan kamu dengan kamu mengenal Allah dipadake, bukan pada tempatnya itu. Kemampuan Allah tidak terbatas. Kalau manusia hanya sedikit kemampuan, itu pun diberikan dari Allah. Kalau Allah tidak terbatas kemampuannya, apapun bisa. Maka digambarkan dalam ayat, kalau Allah mengatakan inginkan sesuatu, tinggal mengatakan kun. Yang diinginkan Allah itu ada, fayakun, maka adalah. Allah menghendaki apa-apa tinggal kun. Adalah barang yang dikehendaki Allah. Ada. Tidak ada. Allah menghendaki sesuatu kok tidak. Ibaratnya gampangnya tinggal mengatakan kun, itu fayakun, adalah barang yang diinginkan Allah itu, maka barang itu akan ada. Nah, orang yang semacam itu nggak bisa, akal manusia tidak gaduk semacam itu. Maka orang yang beriman tidak diperintahkan untuk mengetahui proses pakai jalannya itu, meyakini saja. Nah, meyakini kalau Allah menghendaki apapun yang akan diciptakan oleh Allah pasti ada. Sebaliknya kalau Allah tidak menghendaki adanya, siapapun mau mengadakan tidak mungkin ada. Nah, maka itu yang dikatakan ada dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, dah kamu buat apapun gak akan bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan. Ya, apa lagi?